Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu bekas-bekas dia ibadah itu kelihatan. Disebutkan min asari sujud, dari bekas-bekas dia ibadah, bekas-bekas dia sujud, jejak-jejak dia sujud. Kalau sekarang kan ada istilah jejak digital. Nah, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, itu jejak dia sujud itu kelihatan. Di mana? Dalam perilakunya, bahkan wajahnya kelihatan. Orang yang wajahnya sering sujud, sering terkena air wudu, itu kelihatan. Sama orang lain kelihatan. Dulu saya pernah lagi lewat sama istri, tiba-tiba di tengah jalan samprokan dengan satu motor. Amprokan orang Betawi. Apa itu amprokan? Ya ketemu di jalan, lihat dari jauh. Jadi saya bilang, bang, coba tengok itu. Bapak yang tadi lewat, ada ngeliat nggak wajahnya? Iya. Kenal gak sama dia? Ya kalau secara personal nggak kenal, tapi karena bapak itu ngajar ngaji, jadi tahu lah begitu. Coba lihat wajahnya. Apa yang ada sama wajah dia, dibilangnya. Kata saya kan, kalau dilihat dari kulitnya berwarna gelap, tapi wajahnya semacam cerah ya. Kata saya begitu kan. Ya, dia ada semacam pantulan cahaya. Kayak bulan itu kan memantulkan cahaya dari sinar matahari. Gitu katanya. Jadi bulan itu sebenarnya nggak ada mengeluarkan sinar dia, tapi pantulan dari sinar matahari. Orang yang beriman itu pantulan dari bekas-bekas sujud dia ada, bekas air wudu dia ada. Makanya orang Betawi bilang apa? Wajah lu kusam banget kayak orang nggak pernah wudu. Gitu. Orang-orang yang beriman itu pantulan wajahnya dari bekas-bekas dia sujud itu kelihatan. Min asari sujud, dari bekas-bekas dia sujud, dari wajahnya, lalu dari perilakunya. Bahkan katanya kan kita berwudu itu ada batasnya, tangan itu sampai mana? Sampai batas siku agak ke atas sedikit. Itu nanti kelihatan. Umat-umat Rasulullah itu kelihatan bekas wajahnya, bekas wudunya itu kelihatan. Kalau kita selalu berwudu 5 waktu, tambah sholat sunat, kita berwudu untuk dalam buku Agus Mustofa, kalau kita baca itu beliau mengatakan dalam bukunya Energi Seputaran Ka'bah kalau nggak salah. Itu beliau mengatakan bekas-bekas kebaikan orang zaman dulu itu masih letak di situ, nempel di situ. Misalnya kebaikan Nabi Ibrahim berdoa untuk anak cucunya, lalu orang-orang dari seluruh dunia berdoa di situ kan. Udah ribuan tahun itu bekas-bekasnya masih ada di sekitaran situ. Coba bayangkan dengan bekas-bekas kejahatan. Ya, ada orang bilang nih rumah wingit banget, apa sih wingit? Ini rumah angker banget. Kenapa? Orang awam juga ngerasain tuh sesuatu yang bekas dilewati perbuatan jahat, bekas dilewati setan-setan dari bentuk jin atau manusia, terutama dari bentuk jin itu bekasnya kenyata, itu terasa sama kita. Ngapa? Gue lewat situ kayaknya angker banget. Nah, bekasnya tetap ada itu. Energinya itu ada di sekitar gitu. Energi di seputaran Ka'bah. Nah, itulah disebutnya oleh Agus Mustofa, itu bekas-bekas kebaikannya ada di situ. Makanya di masjid-masjid yang udah lama itu terasa adem. Coba aja bedain. Kalau kita duduk di Masjid Raya Batur Rahman, itu terasa adem aja di situ. Itu mungkin bisa jadi bekas-bekas orang beribadah. Apa istilahnya ya? Energi yang dipancarkan dari bekas ibadah itu berada di seputaran situ, nggak kemana-mana. Begitu makanya kita berdoa di sekitar situ. Energi-energi itu juga meliputi kita. Mudah-mudahan bisa naik ke hadirat Allah energi kita yang berdoa di sekitar itu. Nah, saya punya nenek itu udah waktu wafat umurnya 99 tahun. Nah, kira-kira tahun 1992 beliau datang ke rumah karena orang tua pergi haji. Beliau datang ke rumah lalu nemenin di situ. Nemenin beberapa hari sampai orang tua pulang gitu ya. Nah, ketika itu anaknya yang di kampung bilang, ya masih istilahnya kalau orang Betawi bilang kalau nyak lah, masih nyak nyak lah katakan gitu, kakaknya ibu, kakaknya mak
Dia berkata begini, kami kan manggilnya ibu sama nenek. Dia bilang gini, perasaan gua kan kalau subuh nih sembahyang, kedengeran suara ibu masih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Padahal ibunya udah nggak ada, neneknya itu udah pindah, udah datang ke rumah, nginep di rumah berhari-hari sampai bulan juga itu. Dari sebelum berangkat sampai udah pulang pun masih nginep juga. Nah itu masih kedengeran suaranya, dia bilangnya. Kedengeran suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap subuh itu masih kedengeran. Padahal mah orangnya udah nggak ada di situ. Nah begitu juga barangkali bekas kebaikan, lapat-lapat zikir, lapat sholawat yang kita ucapkan tertanam di diri kita. Kebaikan-kebaikannya itu, energi kebaikannya. Begitu juga kejahatan, tertanam di diri kita. Ada orang yang bercerita sama saya, itu kejahatannya bang udah luar biasa. Memang saya pernah baca itu, ada suatu orang yang kesurupan, susah banget untuk dikeluarin jinnya, setannya tuh dari situ. Itu diapain aja dia nggak mau keluar. Lalu dia bilang, saya udah bikin kerajaan di sini. Ini udah jadi tubuh ini udah jadi milik saya. Kenapa engkau lakukan itu? Karena dia bertahun-tahun tidak melaksanakan perintah Allah. Nggak kenal lagi sama Allah udah nggak kenal lagi sama Tuhan. Ya agama Islam, keturunannya Islam, bapak ibunya, neneknya, kiri kanan, samping, muka belakang Islam. Tapi dia udah nggak kenal lagi dengan Allah. Udah sibuk dengan urusan dunianya sendiri, sehingga udah bermain istilahnya udah berjimat-jimat, berdukun-dukun, udah jauh dari syariat agama Allah. Sehingga setan tuh membuat kerajaan di dalam diri dia, membuat negara di dia. Saya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kalau nggak salah saya ya, menyebutkan setan itu mengalir dalam tubuh kita seperti aliran darah. Nah, mudah-mudahan jangan ada energi jahat di sekitar kita, tapi energi baik. Energi baik itu berasal dari mana? Tentu dapat dari sumber yang baik. Zikir kepada Allah, membaca salawat kepada Rasulullah. Makanya ketika kita berdoa, energi yang ada dalam tubuh kita itu, yang ada dalam seputaran kita itu, makanya ada tempat-tempat mustajab. Kenapa tempat mustajab? Dulu orang-orang baik, para nabi berdoa di situ. Di Multajam, Hijr Ismail, begitulah. Di tempat-tempat mustajab. Kenapa? Energinya masih ada di situ. Itu barangkali bisa juga disebut wasilah juga begitu. Orang-orang baik itu kita jadikan wasilah. Makanya kita sebelum berdoa, kita berwasilah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah SAW, kan? Walali wajwaji wa zuriyati wa ahlu baitihi. Nah, tawasul, berwasilah tuh. Begitu juga karena contoh-contoh wasilah tuh ada. Sahabat Umar mengangkat tangan Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Abbas bin Abdul Muthalib diangkat tangannya. Ya Allah, dengan berkah paman Rasulullah. Gitu. Ya kita suka datang ke tempat-tempat ulama, orang-orang tua, minta berkah, karena kita percaya mereka beribadah lebih banyak daripada kita. Mereka keinginan nafsu jahat terhadap dunia ini lebih sedikit daripada kita. Makanya kita datang ke situ, orang tua-tua yang malamnya mereka sujud, yang malamnya mereka berdoa, tahajud, puasa. Nah itu berkahnya ada. Kita juga membaca sholawat, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita. Sehingga apa? Ketika kita berdoa, bahkan belum berdoa, ketika kita udah terdetak dalam hati kita, urusan-urusan, tiba-tiba alhamdulillah ada aja pertolongan Allah. Itulah energi dari seputaran kita. Makanya kita kan bergaul dengan orang yang baik-baik, supaya energinya itu ada di sekitar kita. Hati kita juga menjadi tenang. Kalau ulama-ulama di Jawa dulu bilang obat hati itu 5 perkaranya. Salah satunya adalah kumpul dengan orang-orang saleh. Wong soleh kumpul bersama orang-orang soleh. Kalau kita udah berkumpul dengan orang-orang soleh, yang ada kita zikir, ngaji. Dulu waktu saya kecil-kecil, masih SD lah, orang-orang di kampung, di tempat saya di Tanah Betawi, kalau ada najar itu selalu najar membaca manakib Syekh Muhammad Saman. Ada manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi yang dibaca manakib Syekh Muhammad Saman. Manakib Syekh Muhammad Saman, beliau itu wali. Jadi dengan membaca manakib Syekh Muhammad Saman, menyebut sholawat Nabi Muhammad, beliau itu kan orang soleh. Mudah-mudahan keberkahan beliau itu bisa menghantarkan kita kepada kepada hajat yang kita inginkan. Nah begitulah kira-kira. Bukan minta sama orang soleh, tapi kita
berharap mudah-mudahan kesolehannya, keberkahannya, ibadahnya yang ikhlas, kita bisa energinya itu bisa membawa kita kepada ketenangan jiwa, lalu doa kita gampang dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan kita juga dekat. Makanya pentingnya bergaul, berteman dengan orang-orang soleh seperti itu. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan, ya rubat bad tarbudi jemarubat bihakibatillahi zakillahi sumat. Ya rubat, wahai kawan yang jahat. Kawan yang jahat itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Kalau kita dekat dengan para penjahat, mafia, tukang tipu, tukang bohong, tukang nyebarin fitnah, tukang hoak, tukang julid, itu nanti akan nular sama kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, lihat Khalid Basalamah, kita tengok kan, walaupun banyak saya yang nggak sependapat dengan beliau, tapi saya selalu nonton beliau. Enak kita tontonnya. Ustaz Abdul Somad, kita liatin Habib Rizik Syihab, kita liatin orang-orang soleh. Tapi lihatin kan orang-orang yang gak soleh, kita perhatiin aja lah, nggak usah saya sebut lah orang yang gak soleh. Lihat sendiri aja, berebut sana, berebut sini, jatuhkan sana, jatuhkan sini. Ujungnya apa? Yang mau didapat tuh apa? Yang ada cuma capek doang, yang ada cuma lelah doang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita mudah hajat-hajat kita diterima, amal ibadah kita menjadikan kita tenang. Walaupun Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, apa yang kau sukai dari semua ibadahku? Apakah sholatku? Apakah mengaji kitab Taurat? Atau apa lagi ya Allah? Atau puasaku ya Allah? Tidak, Allah bilang, puasamu untukmu, untuk dirimu sendiri. Seperti Rasulullah bilang, asaumu junatun, puasa itu benteng. Benteng buat siapa? Bukan buat Allah, tapi benteng buat diri kita sendiri. Benteng dari kejahatan. Sedekah juga benteng. Sedekah tadma'ul bala, menolak bala. Sholatmu untuk dirimu sendiri. Semua untuk dirimu sendiri. Puasamu untuk dirimu sendiri. Jadi apa yang kau senangi dariku, dari semua ibadahku ya Allah? Apa Allah bilang kepada Nabi Musa? Perbuatan baikmu kepada makhluk. Perbuatan baik. Jangan sangka kita jangan soleh pribadi aja. Soleh sosial juga harus kita buat. Mudah-mudahan energi kebaikannya itu bisa menenangkan jiwa kita, sehingga doa-doa kita, kalau bisa seperti orang yang ada di zaman Nabi Musa, sebelum berdoa, Allah udah mengabulkannya sendiri. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.